Lalu Birsa, benarkah status terdakwa gugur bersamaan dengan putusan sela sidang TIFA? Lalu bagaimana kelanjutan sidang perkara ijazah usai jaksa perbaiki dakwaan? Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji serta Wakil Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara Ade Darmawan. Selamat malam Bang Sangaji dan juga Bang Ade. Selamat malam Mbak Vera. Selamat malam Bang Ade. Baik, terima kasih sudah bergabung. Baik. Saya ke Bang Sangaji. Bang Sangaji, Dokter Tifa heran soal status hukumnya yang sudah diyakini batal demi hukum, yang sudah juga direspon oleh rekan Anda, Bang Refli Harun. Nah, jadi sidang yang akan dihadapi oleh Dokter Tifa ini mengulang dari sidang pembacaan dakwaan atau melanjutkan tahapan pembuktian? Ya, makasih Mbak Vera. Jadi begini, dengan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka secara hukum surat dakwaan itu telah gugur ya untuk nomor registrasi perkara 300 PIT B garing 2026 garing PN Jakarta Timur. Nah, karena dinyatakan batal demi hukum, maka sebenarnya perkara itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Sehingga status Bu Tifa sampai hari ini, saya katakan sampai hari ini ya, itu bukan lagi sebagai terdakwa dan juga bukan lagi sebagai tersangka. Kenapa? Karena status sebagai terdakwanya sudah digugurkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka pada saat surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum itu, Hakim tidak mempertimbangkan pasal 75 ayat 4, yaitu surat dakwaan bisa diperbaiki sepanjang diperintahkan atau dimintakan oleh Hakim. Tetapi dalam pertimbangannya, bahkan juga dalam amar putusannya, Hakim tidak memerintahkan jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan. Dan di dalam sistem peradilan pidana, jaksa itu adalah pelaksana putusan dari hakim. Ya, jadi jaksa itu semua apa yang dia lakukan pada saat dia mendakwa seseorang dan setelah putusan pengadilan keluar, maka posisi jaksa adalah pelaksana putusan. Tidak boleh dia melawan putusan hakim. Ya, karena posisi jaksa itu hanya sebagai penuntut umum, bukan sebagai pihak yang mengadili atau pihak yang memberikan putusan yang diuji di dalam persidangan. Tetapi hakimlah yang punya kewenangan itu berdasarkan apa? Berdasarkan KUHP dan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga ketika Bu Tifa bertanya bahwa posisi saya apa? Loh, saya ini kan sudah bebas dari semua dakwaan. Dan bukan lagi juga sebagai tersangka. Kenapa? Karena tersangka itu kan tahapannya tahap penyidikan. Sementara ini tahapannya kan udah tahap penuntutan, sehingga kita nggak bisa kembali lagi kepada tahap penyidikan gitu ya, Mbak Vera ya. Nah, hal yang ketiga adalah apakah kemudian jaksa bisa melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Bisa. Salah satunya adalah pada pasal 206, yaitu apa 206 ayat 4, yaitu segera melakukan upaya perlawanan, dan kita punya presiden soal ini. Saya katakan kita punya presiden. Presidennya apa? Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara yang juga berkaitan dengan nama baik Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi jadi presiden tahun 2016, ada seorang doktor namanya Julianus Paungana. Pengacaranya adalah Menteri Hukum sekarang, ya Hukum dan HAM sekarang, yaitu Pak Yusril Iza Mahendra menjadi kuasa hukumnya. Pada tahun 2016 eksepsinya diterima. Ya, dan tidak ada perintah dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan. Sehingga pilihan yang dilakukan oleh jaksa apa? Menyatakan perlawanan atau banding ke Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, mohon maaf. Dan karena jaksa memenangkan perlawanan tersebut di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka Julianus Paungana yang saat itu menjadi terdakwa karena mengunggah foto Pak Jokowi dengan Nikita Mirzani, ini pokok perkaranya berkaitan juga loh dengan Pak Joko Widodo. Maka kemudian setelah perlawanan jaksa diterima, jaksa kembali melakukan penuntutan. Kita punya presiden soal itu. Ya, bahwa ketika eksepsi diterima, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan tidak ada perintah untuk memperbaiki surat dakwaan, langkah yang dilakukan jaksa pada tahun 2016 adalah melakukan perlawanan. Loh, kok tiba-tiba jaksa mendaftarkan surat dakwaan baru? Ya, ini yang kita sebut bahwa apakah jaksa tidak membaca putusan? Apakah jaksa ini bukan pelaksana putusan? Jangan-jangan jaksa melakukan melawan putusan pengadilan gitu lah. Tapi ya sudahlah, karena sudah didaftarkan dan kemudian mungkin
kita akan lihat hari Kamis apa yang akan terjadi di Pengadilan Negeri Bang Jakarta Timur. Sanghaji, jadi Seperti itu ingin Mbak Vera. menegaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh jaksa dengan merevisi dakwaan saja tanpa melakukan perlawanan banding itu keliru. Ya itu keliru dong. Seharusnya jaksa itu melaksanakan amar putusan. Amar itu adalah mengadili, ya kan? Putusan hakim kan begitu, mengadili, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum, kemudian mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum. Sehingga dengan demikian tidak ada di dalam amar putusan itu hakim memerintahkan jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan. Kalaupun jaksa menyandarkan pada pasal 75 ayat 4, ingat 75 ayat 4 harus berdasarkan permintaan hakim. Bukan tafsir jaksa sendiri, tetapi harus berdasarkan permintaan hakim karena prinsipnya jaksa adalah pelaksana putusan pengadilan. Boleh sampai situ. Boleh sampai situ. Saya ke Bang Ade. Bang Ade tanggapannya, jadi harus sesuai dengan amar putusan, harus ada permintaan hakim, bukan sekedar tafsir dari jaksa untuk melakukan revisi surat dakwaan. Jadi gini, Mbak, kalau yang dikatakan bahwa harus sesuai dengan amar putusan, terus kemudian tidak ada perintah, sementara di pasal 75 harus ada perintah, itu ngaco. Intinya begini, di dalam pasal 75 ayat 4 jelas dikatakan bisa diperbaiki satu kali. Tidak ada dikatakan di situ harus berdasarkan perintah pengadilan. Saya nggak menemukan dan membaca itu. Letaknya di mana juga kita nggak tahu. Yang ada di situ hanya mengatakan bahwa bisa diperbaiki satu kali. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas ada atau tidak di dalam amar putusan, hakim berucap, menyampaikan, boleh. Nah, kalau kata boleh oleh hakim, tentunya ada dua opsi di situ, 206 dan pasal 75. Nah, teman-teman advokat tidak sepakat dengan apa yang dilakukan jaksa, itu hak teman-teman juga, ya kan? Tetapi namun pun demikian, ini sudah didaftarkan dengan nomor perkara baru terkait status terdakwa. Dia yang kemudian kita pelajari bahwa setelah dikirimkannya ke pengadilan dan didaftarkan, maka status itu menjadi terdakwa. Ini yang saya baca loh ya, bukan saya ngomong, tetapi itu bahasa dari KUHP-nya. Terus yang paling bisa dilakukan advokat teman-teman ya, nanti bisa diprotes kok. Kalau misalkan katakanlah ini tidak sesuai dengan perintah pengadilan. Wah, padahal di dalam situ pun tidak ada perintah. Amar putusan itu tidak memerintahkan, tetapi boleh melakukan upaya banding atau perlawanan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Pengadilan Tinggi. Nah, intinya begini. Saya melihat bahwa status ini tentu akan kita lihat setelah pembacaan dakwaan. Apakah yang mulia hakim nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan bahwa saudara terdakwa atau tidak? Atau katakanlah Bu Tifa bingung nih mau duduk di mana? Ya nanti kita lihat di persidangannya. Apakah Bu Tifa nanti, oh maaf Dokter Tifa karena Anda sudah batal, Anda duduk di bagian penonton saja gitu kan. Nah ini saya rasa ya kita lihat faktanya nanti. Dan kalau memang sudah batal demi hukum, ya saran saya kepada teman-teman pengacara Pak Ibu Tifa, ya udah kalau memang batal demi hukum dan tidak bisa lagi diproses karena tidak melakukan 201, nggak usah datang. Ngapain datang repot-repot aja? Ya kan dipanggil pengadilan nggak usah datang. Kenapa kita harus datang? Kalau memang itu artinya statusnya sudah dikatakan batal demi hukum, kan ada advokatnya tentunya bisa beralasan ya kan bahwa berdasarkan seperti ini maka kami tidak datang ke pengadilan karena sudah batal demi hukum, kan begitu. Jadi saya rasa itulah jalan satu-satunya kalau memang mau memperlihatkan kepada publik
Oke. mau menyampaikan kepada publik bahwa status ini batal. Nah, silakan monggo, gitu nggak usah datang ya kan. Ini kan ada Ngapain dua juga? tafsir, Orang nggak tahu ada di mana dua duduknya. tafsir yang berbeda begitu ya. Tapi saya akan tanyakan ke Bang Sangaji, ini akan berpengaruh Eva, pada Mbak sidang Eva, Roy Suryo nanti, Mbak apakah Roy Vera. Suryo jadi pesimis? Toh Roy Suryo itu kan lagi-lagi mengajukan pra peradilan. Publik melihatnya seakan mengelur waktu saja, Bang Sangaji. Tapi dijawab nanti usai jeda, Iya, tetap Mbak bersama Vera, kami. sebelum Usai saya jeda, menjawab. Bang Sangaji. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Kita lanjutkan perbincangan saya ke Bang Sangaji lagi. Bang Sangaji, apa yang dialami oleh Dr. Tifa, apakah akan berpengaruh menurut Anda pada sidang Roy Suryo nanti? Roy Suryo apakah menjadi pesimis saat ini? Toh Roy Suryo lagi-lagi mengajukan pra peradilan dan publik pun akhirnya melihat seakan-akan ini hanya untuk mengelur waktu. Ya, baik Mbak Vera. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Vera, saya barangkali ingin mengkoreksi sedikit ya. Mengkoreksi sedikit apa yang disampaikan oleh Bang Ade bahwa berdasarkan kaidah atau norma pasal 75 ayat 4, ya kaidahnya jelas bahwa terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, maka berdasarkan permintaan dari hakim, jaksa boleh melakukan perbaikan. Nah, permintaan oleh hakim ini kan harus dituangkan dalam amar putusan, harus dituangkan di dalam pertimbangan hukum. Makanya tadi saya katakan, kita punya presiden loh dalam putusan pra peradilan, dalam putusan sela, putusan sela, yaitu kasus yang sama menyangkut Pak Joko Widodo 2016 ketika Pak Yusril jadi kuasa hukum dalam perkara Julianus Paungana. Putusan selanya memenangkan terdakwa, eksepsinya diterima. Karena tidak ada permintaan yang dituangkan secara tertulis dalam amar putusan, maka kemudian jaksa melakukan perlawanan mengadil Pengadilan Tinggi DKI. Dan kemudian perlawanan jaksa diterima, makanya Julianus Paungana itu kemudian didakwa kembali. Ya, jadi harus tetap berdasarkan permintaan hakim. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk gitu loh. Permintaan itu kan harus dituangkan dalam amar putusan ya. Oke, kalaupun ada perbedaan perspektif hukum, saya kira itu sesuatu yang lumrah dalam negara hukum. Tapi perspektif kami banyak dibenarkan oleh para ahli-ahli hukum gitu ya. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua terkait dengan permohonan pra peradilan yang kami mohonkan sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami melakukan permohonan pra peradilan itu sebenarnya karena dua hal. Pertama adalah hak kami sebagai tersangka dan saat ini juga Mas Roy itu belum statusnya sebagai terdakwa. Kemudian yang kedua, ini kan yang selama ini di-challenge oleh teman-teman Pradi Bersatu ya melalui ketuanya Bang Boykanu, kemudian juga Bang Ade. Anda rapid dong. Memang saat itu ajakan rapid mereka kepada kami itu kan sebelum perkara dinyatakan P21. Tetapi intinya adalah selama ini kok mereka juga memberikan dukungan kok untuk kami mengajukan rapid. Kenapa kemudian kami mengajukan rapid di tikungan terakhir sebelum perkara disidangkan? Kenapa kemudian mereka seperti tidak terima gitu loh. Saya kira kalau kita mau konsisten terhadap argumentasi hukum berdasarkan analisa yuridis, biarkan hargai proses hukum ini gitu loh. Kok pada akhirnya kami tidak akan menolak untuk menghadiri pokok perkara karena yang kami uji ini adalah pertama penangkapan penahanan penggeledahan yang sudah dimenangkan. Kemudian yang kedua kami uji dua alat bukti permulaan yang cukup untuk pasal 32 meskipun tidak dipertimbangkan oleh hakim kami hargai. Kemudian yang ketiga kami mengajukan untuk ganti kerugian karena apa? Kelanjutan dari permohonan pra peradilan yang pertama. Meskipun sampai hari ini pun Polda Metro Jaya masih bersikuku keras bahwa penangkapan, penahanan dan penggeledahan yang mereka lakukan pada tanggal 19 Juni 2026 itu masih berdasarkan kewenangan mereka. Padahal kewenangannya itu sudah dibatalkan dan sudah dinyatakan tidak sah. Bahkan hakim jelas-jelas dalam pertimbangan putusannya mengatakan Polda masih mempertahankan argumentasi itu gitu. Nah ini yang kemudian kami uji. Coba bayangkan kalau kami tidak uji melalui lembaga pra peradilan, maka kemudian apa yang dilakukan pada tanggal 19 Juni berupa upaya paksa itu kemudian dibenarkan gitu loh kan. Bahkan di dalam sidang pra peradilan tadi kami juga memutar cuplikan mohon maaf Bang Ade yang agak sedikit marah-marah ya.
kepada Bapak Presiden, kepada Pak Dasko gitu. Kenapa Roy Suryo ditahan oleh jaksa gitu? Itu bukti bahwa dengan pra peradilan ini kita ayo sama-sama kita koreksi proses penegakan hukum. Dan saya ingin tegaskan bahwa kami tidak sedang mengulur-ngulur waktu, tetapi kami ingin melangkah ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan membereskan beberapa hal yang menurut kami masih janggal, dan itu adalah hak hukum kami. Dan saya kira ayo Pak Jokowi juga menghargai hak hukum kami, semua tim kuasa hukum juga menghargai hak hukum kami. Kenapa pada saat Pak Jokowi melaporkan kami tetap mengikuti laporan tersebut hingga Mas Roy diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa kami sudah dijadikan tersangka, kemudian kami mengajukan pra peradilan, tapi kemudian dianggap ini sesuatu yang mengulur-ngulur? Ini saya kira kita tidak konsisten di dalam ada yang kita harus menerapkan dikoreksi hukum, gitu. sehingga diajukan kembali pra peradilan. Ini adalah pra peradilan yang ketiga. Bang Ade, menurut Anda lagi-lagi mengajukan pra peradilan ini apakah semata-mata untuk mengkoreksi itu tadi atau memang untuk mengulur waktu? Mengacu pada putusan Prapit kedua. Di dalam putusan Prapit kedua jelas nah ini kalau mau amar nih katanya dalam pertimbangannya ada upaya mengulur-ngulur waktu dan menggunakan Prapit tidak sebagaimana mestinya. Artinya yang ngomong hakim mengulur-ngulur waktu itu bukan kita sebagai masyarakat. Apalah kita ini kan Bang Gofur cuma tunduk sama putusan Prapit. Jadi kalau ada putusan Prapit begitu ya monggo silakan komplainnya ke hakim dalam pertimbangannya. Itu yang pertama. Yang kedua ini jelas kok. Satu kali itu ada di dalam satu amar atau ada di satu pertimbangan, maka kedua kali itu hakim tidak perlu menduga lagi. Itu mengulur-ngulur waktu. Pasti akan keluar penetapan. Sepengalaman saya. Ya. Jadi Bang Ade, izin aku potong sebentar Bang Ade, aku potong sebentar boleh Bang? Nanti Anda komentar. Enggak. Bang Ade udah baca putusan pra peradilan belum? Jadi selesaikan dulu. Bang Ade udah baca putusan pra peradilan yang kedua belum? Kemudian kalau karena tadi kita Bang Ade mengutip pertimbangan hakim soalnya. Kita tidak mengulur-ngulur waktu, itu kan pendapat Anda, pendapat hakim lain, itu yang pertama. Yang kedua, ya berbicara mengenai penetapan tersangkanya kan tidak digugurkan, masih tersangka, ya sambil menunggu pokok perkara. Nah, pertanyaannya timbul, apakah dengan memenangkan Prapit kemarin itu menghentikan pokok perkara? Tidak, ya kan? Tentu pokok perkara tetap ada, itu dulu, ya kan? Terus terkait ganti kerugian, ya kan? Saran saya Bang Gofur, bukan sebagai sahabat aja, bahwa sebaiknya dilakukan di gugatan sederhana karena materialnya juga 200 juta ya. Jadi saya melihat bahwa kalau dikatakan penangkapan yang harus digantikan, saya lihat faktanya, peristiwanya, saya kayaknya dia di rumah sakit deh, ya kan? Terus nggak diborgol juga kan? Kemarin kan waktu ditangkap di rumahnya loh ya, bukan pada saat dipindahkan ya ke kejaksaan. Terus kemudian kalau dikatakan penggeledahan tidak ada juga kok barang yang diambil. Jadi artinya semua surat-surat yang tidak matching termasuk penggeledahan itu sudah disebutkan di dalam Prapit bahwa kalau surat boleh yang dipersingkat karena durasi kita sudah habis. Itu penggeledahan di ruang tertutup sehingga dinyatakan oleh hakim tidak sah. Artinya semua suratnya gugur, tapi penetapan tersangkanya kan tidak. Artinya pokok perkaranya juga demikian. Seperti itu. Banyak sekali yang tentu ingin kita bahas di sini, tapi sayang sekali durasi kita habis. Bang Sanghaji, di lain waktu kita akan lanjutkan ya. Terima kasih banyak Bang Sanghaji dan juga Bang Ade sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.